Beberapa tahun lalu, Starlink tampak tak terhentikan dengan ribuan satelitnya, menjanjikan konektivitas global berkat Elon Musk. Sekarang, Huawei siap meluncurkan 10.000 satelit generasi baru untuk jaringan 6G yang bisa mengubah segalanya. Apakah ini tantangan terbesar bagi Starlink? Mari kita lihat bagaimana konstelasi satelit Huawei akan bersaing dengan Starlink dan apa dampaknya. Berbeda dengan Starlink yang hanya menggunakan satelit di orbit rendah, Huawei menggabungkan satelit orbit rendah dan menengah. Pendekatan ini memberikan jangkauan lebih luas dan efisiensi yang lebih baik. Menurut laporan dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok, pada tahun 2024, satelit Huawei akan menawarkan kecepatan lebih dari 1 terabita per detik, yang 100 kali lebih cepat dari 5G, dengan memanfaatkan frekuensi tinggi. Sementara itu, Starlink saat ini memiliki 4.500 satelit dan berencana menambah hingga 12.000, tetapi menghadapi masalah biaya dan skalabilitas. Setiap satelit Starlink hanya bertahan sekitar 5 tahun, sehingga perlu sering diganti. Di sisi lain, satelit Huawei yang menggunakan AI yang dapat bertahan lebih dari 1 dekade untuk mengurangi biaya operasional. Analis Morgan Stanley memperkirakan Huawei bisa memiliki biaya 40% lebih rendah dari Starlink pada tahun 2027 berkat investasi $20 miliar di divisi satelitnya. Ini menunjukkan bahwa Huawei tidak hanya bersaing, tetapi juga berpotensi mendominasi pasar. Starlink beroperasi dengan lebih dari 4.500 satelit yang mencakup 60 negara, menawarkan kecepatan pengguna antara 50 hingga 250 megabita per detik. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, seperti ketergantungan pada banyak stasiun bumi dan biaya yang tinggi per unit. Pendekatan Huawei mengatasi masalah utama Starlink. Teknologi satelit mereka yang menggunakan AI secara dinamis mengatur benduit, sehingga memastikan kecepatan yang stabil bahkan di daerah padat penduduk. Menurut Telekom Tiongkok pada tahun 2024, sistem Huawei dapat mencapai kecepatan puncak 1,2 gigabita per detik per pengguna, sedangkan Starlink hanya sekitar 100 megabita per detik. Selain itu, latensi Starlink, yang berkisar antara 20 hingga 40 milidetik, jauh lebih tinggi dibandingkan waktu respons Huawei yang diperkirakan di bawah 10 milidetik, berkat pemrosesan sinyal yang canggih. Huawei juga memanfaatkan ekosistem manufaktur di Tiongkok, sehingga biaya produksi satelit mereka 30 hingga 40% lebih rendah daripada SpaceX, berkat subsidi dan efisiensi rantai pasokan. Dengan kombinasi biaya yang lebih rendah, efisiensi yang lebih baik, dan kemampuan AI yang kuat, Huawei menempatkan Starlink dalam ancaman langsung. Meskipun inovatif, Starlink tidak memiliki penyesuaian frekuensi waktu nyata, yang didukung AI yang telah diterapkan Huawei dalam jaringan satelit 6G mereka. Menurut Profesor Jen Wei dari Universitas Tsinghua, satelit Huawei akan secara otomatis mengoptimalkan jalur sinyal, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan alokasi benduit lebih dari 200% dibandingkan dengan jaringan tradisional. Masalah utama bagi SpaceX bukan hanya kecepatan, tetapi juga ketergantungan pada infrastruktur. Starlink bergantung pada lebih dari 50 stasiun bumi di seluruh dunia untuk mengirim sinyal. Sebaliknya, satelit 6G Huawei menggunakan jaringan peer-to-peer yang mengurangi ketergantungan pada stasiun bumi dan membuat sistem mereka lebih tahan terhadap gangguan. Morgan Stanley memperkirakan bahwa pada tahun 2030, jaringan yang didukung AI seperti Huawei akan mencakup lebih dari 60% dari semua transmisi data satelit global, yang berarti Starlink berisiko tersisih. Kecuali ada perubahan besar, satelit 6G Huawei menggunakan pita frekuensi terahertz yang dapat menangani hingga 100 kali lebih banyak data per detik dibandingkan spektrum K-band dan Q-band Starlink. Menurut studi 2024, frekuensi yang lebih tinggi ini mengurangi gangguan, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan komunikasi laser langsung antara satelit, sehingga tidak perlu relay sinyal tambahan. Selain itu, jaringan Huawei dilengkapi dengan enkripsi kuantum, berkat investasi $5 miliar dalam teknologi keamanan siber. Ini memberi Huawei keunggulan dalam komunikasi satelit yang sangat aman, yang penting untuk aplikasi militer dan keuangan. Meskipun Starlink masih memimpin dalam layanan broadband satelit komersial, mereka tidak memiliki kemampuan enkripsi kuantum, sehingga kurang menarik bagi pemerintah dan perusahaan. Banyak penyedia satelit, termasuk Starlink, bergantung pada satelit di orbit rendah yang menawarkan latensi lebih rendah.
tetapi memerlukan ribuan satelit untuk jangkauan yang konsisten. Sebaliknya, sistem Huawei menggabungkan satelit di orbit rendah dan menengah, sehingga menyeimbangkan kecepatan dengan jangkauan yang lebih luas dan umur satelit yang lebih panjang. Laporan tahun 2024 dari China Aerospace Science and Industry Corporation menyebutkan bahwa satelit di orbit menengah bisa beroperasi selama 12 hingga 15 tahun. Ini mengurangi biaya peluncuran dan pemeliharaan dibandingkan dengan satelit Starlink yang perlu diganti setiap 5 tahun. Dengan cara ini, Huawei dapat memperluas jaringannya dengan lebih efisien dan menjaga biaya infrastruktur tetap rendah, terutama di negara-negara dengan banyak daerah pedesaan. Pendekatan hibrida Huawei menawarkan konektivitas yang lebih stabil dan hemat biaya, menjadikannya alternatif menarik dibandingkan model orbit rendah Starlink. Huawei sudah mendominasi jaringan 5G di lebih dari 170 negara, dan ekspansi satelitnya dapat meningkatkan ketergantungan global pada infrastruktur internet yang dikuasai Tiongkok. Wall Street Journal melaporkan bahwa jaringan satelit 6G Huawei diperkirakan akan mencakup 90% permukaan bumi pada tahun 2030, yang menjadi tantangan besar bagi ekosistem internet satelit yang dipimpin Amerika. Negara-negara yang bergantung pada penyedia layanan Amerika Serikat, seperti Starlink atau Project Kuiper milik Amazon, mungkin akan menghadapi dilema teknologi dan geopolitik. Huawei menawarkan internet satelit yang lebih cepat, lebih murah, dan dioptimalkan dengan AI yang bisa mendorong negara-negara untuk beralih dari aliansi dengan Amerika Serikat. Washington khawatir tentang risiko spionase, dengan beberapa anggota parlemen AS mendorong larangan penggunaan layanan satelit Huawei oleh pemerintah. Pemerintahan Biden juga meminta sekutu untuk membatasi ekspansi Huawei, karena khawatir Tiongkok bisa mengendalikan lalu lintas data global dengan infrastruktur satelitnya. Jika Huawei berhasil meluncurkan 10.000 satelit, Tiongkok bisa mendapatkan posisi dominan dalam pengaturan internet global. Ini memaksa pemerintah dan perusahaan untuk memilih antara jaringan satelit yang dipimpin AS atau China, menjadikan ruang angkasa sebagai arena baru untuk persaingan digital. Pertanyaannya bukan apakah perlombaan ruang angkasa baru akan muncul, tetapi sudah dimulai. Kesenjangan teknologi muncul saat Huawei memperluas jaringan satelit 6G-nya. Negara-negara berkembang, terutama di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara, kini harus memilih bergabung dengan jaringan Tiongkok yang lebih murah dan dioptimalkan dengan AI atau tetap pada pilihan yang didukung AS seperti Starlink dan Project Kuiper milik Amazon. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2024, lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia masih tidak memiliki akses internet yang stabil, menciptakan peluang besar bagi kedua pesaing. Huawei, dengan dukungan 1,9 miliar dolar dari bank milik negara, menawarkan pinjaman infrastruktur jangka panjang kepada pemerintah yang mau mengadopsi teknologinya. Sementara itu, Starlink mengenakan biaya $599 per terminal dan $110 per bulan, yang sulit dijangkau oleh banyak negara berpenghasilan rendah. Masalah ini lebih dari sekadar akses internet. Ini juga tentang geopolitik. Uni Eropa telah mengusulkan peraturan baru untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia satelit non-barat demi alasan keamanan. Sementara itu, Pakistan, Brasil, dan Afrika Selatan telah menandatangani perjanjian awal dengan Huawei untuk uji coba internet satelit nasional. Ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara berkembang untuk beralih ke China. Jika Huawei menguasai 30 hingga 40% pasar global pada tahun 2030, seperti yang diperkirakan oleh laporan McKinsey & Co., ini bisa mengubah keseimbangan kekuatan dalam konektivitas digital dan memaksa Starlink untuk memikirkan kembali strategi globalnya. Jaringan satelit 6G Huawei bukan hanya alternatif untuk internet fiber, tetapi juga ancaman bagi model bisnis tradisional di industri telekomunikasi. Penyedia seperti AT&T, Vodafone, dan Deutsche Telekom bergantung pada infrastruktur berbasis serat dan menara seluler, yang memerlukan biaya pemeliharaan miliaran dolar setiap tahun. Satelit 6G dari Huawei, yang diharapkan diluncurkan secara komersial pada tahun 2026, akan menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur darat, memberikan konektivitas tanpa batas di seluruh dunia. Laporan GSMA 2024 memperkirakan bahwa perusahaan telekomunikasi bisa kehilangan pendapatan $200 miliar pada tahun 2035 jika jaringan satelit menggantikan layanan internet tradisional. Para operator seluler sudah mulai merespons.
Verizon mengumumkan investasi 10 miliar dolar untuk kemitraan satelit LEO, sementara Vodafone sedang mengeksplorasi model jaringan hibrida yang menggabungkan aset fiber mereka dengan proyek Kuiper milik Amazon. Namun, harga yang ditawarkan oleh Huawei, yang didukung oleh pemerintah, menjadi tantangan besar bagi perusahaan telekomunikasi swasta. Jika Huawei dapat memberikan layanan satelit 6G dengan biaya lebih rendah daripada internet tradisional, pasar bisa berubah dengan cepat. Ini bukan hanya tentang persaingan. Ini bisa mengubah seluruh industri dan membuat perusahaan telekomunikasi besar menjadi ketinggalan zaman. Huawei sedang membangun ekosistem di sekitar jaringan satelit 6G-nya melalui kemitraan strategis, sehingga membuat Starlink kesulitan untuk bersaing dalam hal biaya dan skala. Pada tahun 2023, Huawei menandatangani perjanjian dengan China Mobile, Saudi Telecom, dan Rostelecom Rusia untuk mendapatkan hak distribusi eksklusif untuk layanan internet satelit. Ini memungkinkan Huawei menggabungkan satelit 6G dengan jaringan telekomunikasi yang sudah ada, mengurangi biaya untuk mendapatkan pelanggan, dan menyediakan solusi konektivitas lengkap bagi pemerintah. Sementara itu, Starlink beroperasi sebagai penyedia independen yang bergantung pada langganan langsung dari konsumen dan penjualan bisnis ke bisnis. Meskipun Starlink telah mendapatkan kontrak dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Badan Antariksa Eropa, biaya penyebarannya yang sangat tinggi, lebih dari 10 miliar dolar, untuk seluruh armada satelitnya, menjadikannya sulit untuk bersaing dalam harga dengan Huawei. Jika Huawei berhasil menguasai 30 hingga 50% pasar di negara berkembang, seperti yang diperkirakan oleh prospek industri antariksa MIT tahun 2024, Elon Musk mungkin harus menurunkan biaya, menawarkan langganan bertingkat, atau mencari kemitraan dengan pemerintah untuk tetap bersaing. Jika konstelasi satelit 6G bertenaga AI dari Huawei menjadi dominan, Tiongkok bisa memantau aliran data secara real-time di seluruh dunia. Laporan dari RAND Corporation tahun 2024 menyebutkan bahwa pengawasan dengan satelit yang ditingkatkan AI bisa melacak lokasi, transaksi keuangan, dan bahkan komunikasi militer yang terenkripsi. Mengingat tuduhan spionase siber terhadap Tiongkok, termasuk pelanggaran email Microsoft pada tahun 2023, Badan Intelijen khawatir bahwa kontrol Huawei atas infrastruktur internet global bisa memberikan akses rahasia ke data sensitif. Meskipun ada kekhawatiran, Huawei menegaskan bahwa satelitnya hanya untuk tujuan komersial dan penelitian, dan menganggap kekhawatiran pengawasan dari Barat sebagai gangguan politik. Namun, pejabat Barat tetap ragu. Unit Inovasi Pertahanan Pentagon telah meningkatkan dukungan untuk aplikasi militer Starlink, seperti komunikasi cepat di medan perang dan relay data terenkripsi. Laporan CIA tahun 2024 menunjukkan bahwa kekuatan Tiongkok dalam komunikasi berbasis ruang bisa memungkinkan mereka melakukan peperangan informasi yang akan menguntungkan Beijing jika infrastruktur internet global dikuasai China. Ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi keamanan nasional. Sekarang, taruhan dalam internet berbasis satelit bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga tentang kontrol. Huawei telah menginvestasikan 20 miliar dolar dalam satelit 6G, sementara Starlink sedang memperluas jaringan satelitnya hingga 42.000 unit. Kita sedang memasuki fase baru dalam persaingan teknologi global. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang sekarang bekerja sama untuk menghadapi ekspansi cepat internet berbasis ruang angkasa dari Tiongkok, dengan investasi 35 miliar dolar untuk membangun alternatif LEO dan MEO yang lebih baik. Pertarungan untuk mengendalikan konektivitas global generasi berikutnya memengaruhi kebijakan luar negeri, aliansi perdagangan, dan strategi militer hingga tahun 2035. Kenzie memperkirakan bahwa 60% dari semua lalu lintas internet global akan melalui infrastruktur berbasis ruang angkasa. Ini berarti negara yang memimpin dalam penyebaran satelit 6G akan menetapkan aturan digital untuk beberapa dekade ke depan. Jika Huawei terus memperluas jangkauannya, apakah Starlink dan mitra baratnya bisa beradaptasi cukup cepat untuk mencegah Tiongkok mendominasi internet global? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih.